Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Yogi dalam video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang subbab pada materi hidrokarbon, yakni tentang isomerisasi atau isomerism. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita pelajari saat ini dapat diterima dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya tanpa berlama-lama. Oke, isomerisasi atau isomerism. Apa itu isomerisasi? Isomerisasi itu sendiri merupakan pengertian dari kumpulan molekul-molekul kimia yang memiliki rumus molekul sama, tetapi penataan atom-atomnya berbeda, atau istilahnya struktur kimianya berbeda. Karena perbedaan struktur kimia tersebut akan menghasilkan perbedaan sifat, yakni sifat fisika dan juga sifat kimia dari suatu zat tersebut. Baik, dalam peta konsepnya, isomerisasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isomer struktural, yang kedua adalah isomer stereo atau stereoisomer. Isomer struktur sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada isomer rantai, kemudian ada isomer posisi, kemudian ada isomer gugus fungsi, kemudian ada tautomerisasi atau tautomerism. Kemudian di stereoisomer sendiri dibagi menjadi dua, ada isomer E dan Z, ya. Kemudian ada isomer R dan S. Oke, untuk pembelajaran kali ini isomer akan dibatasi pada struktural isomer dan stereoisomer pada sub isomer. Yang pertama ada isomer rantai, isomer posisi, ya. Kemudian di stereoisomer ada isomer EZ. Ya, nanti di sini kita bahas tentang cis dan trans, ya. Kalau dalam pengertian isomer, ya, ada dua jenis, ada EZ dan cis trans, tapi maksudnya sama. Oke, kita batasi di 3 isomer terlebih dahulu. Yang pertama, isomer dari alkana. Ya, alkana, hidrokarbon alkana ini hanya memiliki satu jenis isomer saja, yakni isomer rantai. Oke. Apa itu isomer rantai? Isomer rantai itu adalah isomer yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai rumus struktur rantai karbon yang berbeda. Ini ada contohnya. Kalau kalian perhatikan di sini ada senyawa alkana C4H10, ya. Di sebelah kanan ini juga sama, C4H10. Tetapi coba dicermati, ada sedikit perbedaan. Di sebelah kiri, struktur kimianya memiliki rantai tak bercabang. Bentuknya rantai lurus, ya. Sedangkan di sisi kanan, bentuk rantainya sudah bercabang. Nah, ada cabang satu karbon di bawah ini. Oleh karena itu, ini merupakan suatu isomer, yakni isomer rantai. Di sisi kiri dia punya nama normal butana atau N-butana. Di sebelah kanan dia memiliki nama 2-metil propana atau isobutana. Oke, jadi mereka
memiliki rumus molekul sama, tetapi struktur rantai karbonnya berbeda, sehingga namanya juga berbeda, sifat fisikanya berbeda, dan juga sifat kimianya berbeda. Itu adalah contoh dari isomer alkana, yakni isomer rantai. Oke, selanjutnya di sini coba perhatikan tabel berikut. Semakin banyak jumlah atom karbonnya dari senyawa hidrokarbon, khususnya yang kita bahas saat ini adalah alkana, maka semakin banyak juga isomer dari hidrokarbon tersebut. Kalau C-nya 4, isomernya dia punya 2. Kalau 6, dia punya 5 isomer. Kalau 10, dia punya 75 isomer. Bahkan sampai C20, dia punya 300.000 sekian isomer. Sangat banyak sekali. Jadi, semakin banyak jumlah atom karbon, maka isomernya akan semakin banyak. Nah, ini ada contoh isomer pada senyawa alkana. Di sini ada struktur rantai tak bercabang berjumlah 6 karbon, yakni C6H14. Ya, namanya adalah normal heksana atau N-heksana. Ya. Kemudian strukturnya saya ubah, rantai karbonnya saya ubah. Saya buat cabang satu di bawah. Nah, di sini akan berubah nama menjadi 2-metil pentana. Kemudian cabangnya saya pindah lagi ke tengah menjadi 3-metil pentana. Kemudian saya tambah lagi cabang di atas satu lagi menjadi 2,2 dimetil butana, atau cabangnya ada di satunya lagi di karbon sebelahnya lagi di sini namanya menjadi 2,3 dimetil butana. Kelima, struktur senyawa alkana berikut itu memiliki rumus molekul C6H14. Jadi semuanya memiliki rumus molekul C6H14, tetapi struktur rantai karbonnya berbeda. Coba perhatikan juga sifat fisikanya. Titik didihnya normal heksana dengan 2-metil pentana sudah berbeda, karena terjadi perbedaan struktur dari senyawa tersebut. Oke. Kalau kita lihat, semakin besar atau semakin panjang struktur dari senyawa tersebut, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Tapi kalau semakin kecil ukuran dari struktur senyawa tersebut, maka titik didihnya akan menurun. Kalau kita amati normal heksana di sini, karbonnya dalam posisi yang lurus tanpa cabang, tidak seperti halnya jalan yang lurus begitu ya. Tapi kalau pada 2,2 dimetil butana di sini ada cabangnya, strukturnya semakin mampat atau semakin kecil. Nah, semakin kecil dalam struktur tersebut maka titik didihnya akan semakin berkurang. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam isomer dari alkena. Senyawa alkena di sini dia memiliki 3 jenis isomer. Yang pertama ada isomer struktur, yang kedua ada isomer posisi, dan yang ketiga dia memiliki isomer geometri. Untuk yang pertama tentang isomer struktur dari alkena. Ini sama dengan isomer struktur atau isomer rantai pada alkana. Yang berbeda adalah struktur dari rantai karbonnya. Coba perhatikan. Struktur yang di atas di sini ya, cabang terletak pada karbon nomor 2. Kalau kita hitung kan karbon nomor satunya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karbon di bawah atau cabang CH3 ini terletak pada karbon nomor 2. Tapi pada struktur alkena yang di bawah, cabangnya terletak pada karbon nomor 3. Kalau kita hitung dari sini ya, karena di sini lebih dekat dengan ikatan rangkap 2, maka prioritas karbon pertamanya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang metil terletak pada karbon nomor 3. Ini adalah isomer rantai atau isomer struktur yang dimiliki oleh suatu senyawa alkena. Ya, jadi struktur atau rantai karbonnya berbeda.
Oke, lanjut. Selanjutnya adalah isomer posisi. Nah, di sini yang dimaksud isomer posisi itu adalah isomer yang menyatakan bahwa senyawa-senyawa berbeda dalam posisi ikatan rangkap, tetapi rumus molekulnya sama. Pasti ya, rumus molekulnya pasti sama semua. Yang berbeda dari isomer posisi ini adalah posisi ikatan rangkapnya. Coba perhatikan. Pada struktur yang sebelah kiri, ikatan rangkap 2 terletak pada karbon nomor 1. Kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap 2 terletak pada karbon nomor 1. Nama senyawanya adalah normal butena atau 1 butena karena rangkap 2-nya terletak pada karbon nomor 1. Tapi struktur di sebelah kanan, ya, ikatan rangkap 2-nya terletak pada karbon nomor 2. Kalau kita hitung dari kiri 1, 2, 3, 4. Kalau kita hitung dari kanan juga sama 1, 2, 3, 4. Sama-sama terletak pada karbon nomor 2, sehingga namanya berbeda lagi, yakni 2 butena. Oke, ini yang dimaksud sebagai isomer posisi. Posisi dari ikatan rangkap 2-nya berbeda. Oke, selanjutnya isomer geometri. Isomer geometri ini adalah isomer yang menyatakan perbedaan penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap. Ya. Isomer geometri terdiri dari dua jenis, yakni cis dan trans. Kalau isomer cis, gugus prioritas yang sama terletak pada sisi yang sama atau sisi yang sejajar. Sedangkan kalau trans, itu gugus prioritas yang sama terletak berseberangan. Saya contohkan di sini. Nah, sebelum kita masuk dalam contohnya, saya beritahu dulu cara penulisan untuk isomer geometri. Jadi, ketika struktur dari senyawa alkena itu dibuka menyerupai huruf X, maka penulisan yang benar adalah struktur tersebut harus duduk ya, bukan berdiri. Jadi yang ini salah, yang ini benar. Jadi penulisannya harus seperti yang sebelah kiri ini. Oke. Saya contohkan di sini 2 butena atau nama lainnya adalah but2ena. Ini dalam bahasa Inggris ya. Oke. Rantai karbonnya ya. Karbon 1 dimulai dari kiri 1 2 3 4. Oke, isomer cis dan trans itu maksudnya gimana? Nah, contohnya di sini. Coba perhatikan. Apabila senyawa 2 butena ini dibuka strukturnya dan difokuskan pada ikatan rangkap 2-nya, maka kemungkinan besar akan terbentuk dua struktur yang berbeda ini. Ya, ini adalah karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Ini adalah karbon 1, karbon 2, karbon 3, dan karbon 4. Bila gugus prioritas yang sama terletak pada posisi yang sejajar, ya, posisi yang sejajar ini juga sama, terletak pada posisi yang sejajar, maka disebut sebagai isomer cis. Nah, jadi di depannya ditambah awalan cis. Oke. Cis 2 butena atau cis but 2ena. Karena gugus yang memiliki prioritas sama berada pada posisi yang sejajar. Tapi kemungkinan yang lain bisa saja CH3-nya ini yang di bawah, yang ini CH3-nya di atas. Sehingga posisi gugus yang memiliki prioritas sama ternyata berseberangan. Kalau gugusnya berseberangan, itu disebut sebagai isomer trans, yakni dalam namanya ini adalah trans but 2ena atau trans 2 butena. Jadi 2 butena ini mempunyai dua isomer, yakni cis bisa trans untuk isomer geometrinya. Ingat-ingat ya, kalau cis itu sejajar, ya, gugus yang memiliki prioritas sama, tetapi kalau yang trans itu berseberangan. Oke.
Ada yang tanya mungkin, Pak, apakah semua senyawa alkena itu memiliki isomer cis dan juga trans? Jawabannya tidak. Tidak semua senyawa alkena selalu mempunyai isomer cis ataupun isomer trans. Sebuah contoh di sini adalah 1-butena atau but-1-ena. Ya, ini C1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap 2-nya terletak pada karbon nomor 1. Apabila struktur dari 1-butena itu dibuka menyerupai huruf X, maka akan menghasilkan struktur seperti yang di bawah ini. Ya, strukturnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, apabila ya di sebelah kiri memiliki gugus atom yang sama, maka dia tidak memiliki isomer cis ataupun isomer trans. Syaratnya isomer cis dan isomer trans adalah gugus di sebelah kiri harus berbeda, jadi tidak boleh sama. Ini hidrogen, berarti dia nggak punya isomer cis ataupun trans. Misal ini CH3, ini CH3 juga tidak bisa memiliki isomer cis atau trans. Jadi masing-masing gugus di seberang kanan ataupun di seberang kiri harus berbeda. Contohnya tadi kan. Nah, ini di sebelah kiri gugusnya di sini ada CH3 dan H, di sebelah kanan ada CH3 dan H. Ini juga sama. Karena memiliki perbedaan gugus di masing-masing sisi, maka dia kemungkinan memiliki isomer cis dan juga isomer trans. Tapi kalau misalnya dia tidak ada yang tidak beda atau ada yang sama, ya, di sini sama-sama hidrogen atau sama-sama OH misalnya begitu, maka dia tidak memiliki isomer cis ataupun isomer trans. Jadi syaratnya isomer cis dan trans di setiap sisi struktur harus memiliki gugus atom yang berbeda. Oke. Kemudian ada lagi tentang isomer dari alkena. Nah, ternyata isomer alkena itu dapat berisomer dengan alkana. Jadi alkena itu dapat berisomer dengan alkana. Tapi alkananya adalah alkana yang memiliki struktur cincin atau ring. Dalam arti di sini dia adalah sikloalkana. Alkana rantai tertutup. Nah, coba perhatikan di sini. Di sebelah kiri, ya, ini adalah 2-butena, ya. Tapi ya kalau di sebelah kanan ini adalah metil siklopropana, ya. Kalau kita lihat di sini ada struktur siklonya. Nah, mereka berdua ini memiliki rumus molekul yang sama, yakni C4H8, tapi memiliki penataan atom atau penataan gugus atom yang berbeda. Jadi alkena dapat berisomer dengan sikloalkana. Oke, kemudian ke isomer alkuna sekarang. Kalau isomer alkuna dia mempunyai 2 isomer, yakni isomer rantai dan juga isomer posisi. Oke, atau isomer struktur ya, isomer struktur dan isomer posisi. Sama seperti alkana dan alkena. Kalau isomer struktur itu yang berbeda adalah rantai karbonnya. Coba perhatikan di sebelah kiri ini, ya, di sebelah kiri ini dia memiliki rumus struktur dengan nama 3-metil but 1-una. Ini dalam bahasa Inggris ya, jadi in. Oke. 3-metil but 1-una. Oke. Tapi kalau di sebelah kanan dia memiliki struktur yang bernama pen 1-una atau 1-pentuna ya. Nah, kalau kita lihat di sini mereka memiliki rumus molekul yang sama, tetapi penataan rantai karbonnya berbeda. Yang di sebelah kanan rantainya lurus tak bercabang, yang di sebelah kiri ada cabangnya satu di bawah ini. Oke, berarti ini disebut sebagai isomer rantai. Selanjutnya dia juga punya isomer posisi. Ya, isomer posisi itu adalah yang berbeda adalah posisi ikatan rangkapnya. Kalau yang sebelah kiri di sini ikatan rangkapnya berada pada karbon nomor 2, jadi namanya pen2-una. Tapi yang di sebelah kanan dia ikatan rangkap 3-nya terletak pada karbon nomor 1, jadi namanya pen1-una atau 1-pentuna. Itu adalah
isomer posisi dari senyawa alkuna. Sama dengan senyawa alkena ya. Jadi bedanya kalau senyawa alkena dan alkuna, isomernya terletak pada isomer geometri. Isomer geometri hanya dimiliki oleh alkena. Oke. Kemudian sifat-sifat dari alkana pada suhu kamar ya. Pada suhu kamar karbon 1 sampai karbon 4 berwujud gas, karbon 5 sampai 17 berwujud cair, karbon 18 sampai karbon ke N itu berwujud padat. Nah, pada umumnya semua hidrokarbon itu sulit larut dalam air, tapi mudah larut dalam pelarut non-polar seperti CCl4. Oke. Parafin itu seperti lilin ya, kurang reaktif. Semakin panjang rantai karbon, maka kereaktifannya akan berkurang. Kemudian titik didih dan titik lebur. Titik didih dan titik lebur relatif rendah. Semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon dari suatu senyawa alkana, maka titik didihnya dan titik leburnya akan semakin tinggi. Untuk jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai karbon lurus mempunyai titik didih dan titik lebur lebih tinggi daripada isomer rantai dengan karbon bercabang. Seperti halnya saat kita tadi membahas tentang isomer dari alkana. Yang rantai lurus titik didihnya lebih tinggi daripada yang rantai bercabang. Semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Semakin tinggi ya maksudnya ini ya. Semakin banyak cabangnya kok. Semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didihnya. Oke, saya kira ini karbon tadi. Cabang ya, bukan karbon. Oke. Nah, ini ada titik didih dan titik lebur dari alkena dan alkuna. Sifatnya sama. Kalau semakin banyak jumlah karbonnya, titik didihnya semakin tinggi. Juga sama ya semuanya ya. Oke. Tapi dari alkena kalau dibandingkan dengan alkuna, pada jumlah karbon yang sama, titik didihnya lebih besar titik didihnya alkuna ya. Oke, daripada alkena pada jumlah karbon yang sama. Kemudian reaksi-reaksi dalam senyawa alkana. Yang pertama reaksi pembakaran ya, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Bila reaksinya tidak sempurna, maka akan menghasilkan karbon monoksida dan uap air atau jelaga. Ya, kemudian reaksi substitusi atau penggantian atom hidrogen dengan gugus lain. Misalnya CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Atau reaksi selanjutnya namanya reaksi perengkahan atau cracking. Pemutusan rantai-rantai karbon menjadi karbon yang lebih pendek. Nah, contohnya di sini awalnya C14, kemudian dipotong jadi C7 dan C7. Bisa juga misalnya C7 dipotong lagi menjadi C5 dan C2 atau bisa C4, C3 seperti itu. Itu adalah reaksi cracking atau perengkahan, pemotongan rantai karbon yang panjang menjadi karbon yang lebih pendek. Reaksi-reaksi pada alkena dan alkuna sama. Untuk reaksi pertama, reaksi pembakaran, kalau menghasilkan CO2 dan H2O itu reaksi sempurna. Kalau tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida dan H2O atau jelaga. Alkena dan alkuna lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Kenapa? Karena alkena dan alkuna mempunyai ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap tersebut yang menyebabkan alkena dan alkuna itu lebih reaktif. Ya, kereaktifan pertama dimiliki oleh alkuna, di posisi kedua ada alkena dan terakhir posisi ketiga ada alkana. Oke, reaksi yang kedua dari senyawa alkena ataupun alkuna bisa membentuk reaksi polimerisasi atau penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang besar. Misalnya di sini ada polietilena ya, tersusun dari monomer etilen. Etilen digabung dengan etilen, digabung dengan etilen dan seterusnya membentuk polietilen. Oke. Selanjutnya reaksi adisi atau penjenuhan. Penjenuhan itu dalam arti di sini adalah pemutusan ikatan rangkap. Jadi rangkap 3 bisa diputus jadi rangkap 2, rangkap 2 diputus menjadi tunggal. Ini adisi dengan hidrogen. Nah, hidrogennya masuk, ikatan rangkapnya putus ya. Atau adisi dengan klorin ya. Klorinnya masuk ya, ikatan rangkap 2-nya putus jadi tunggal atau adisi dengan HCl. Oke. Nah,
Dalam reaksi penjenuhan atau reaksi adisi di sini, kita harus mengikuti aturan Markov-Nikov. Jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, maka atom X akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Istilahnya seperti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Semakin banyak atom hidrogen, maka dia akan ketambahan hidrogen. Tapi semakin sedikit hidrogen, dia akan tidak ditambah dengan hidrogen. Contohnya di sini, adisi dengan HCl. CH2, CH2, CH3 di sini. Hidrogen akan masuk ke sisi sebelah kiri, sedangkan Cl akan masuk ke sisi sebelah kanan. Itu mengikuti aturan dari Markov-Nikov. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Istilahnya seperti itu. Oke, kemudian sumber-sumber dari alkana, komponen-komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Pada dasarnya hidrokarbon itu diperoleh dari penyulingan minyak bumi. Kegunaan-kegunaannya dapat digunakan sebagai bahan bakar, pastinya ya. Digunakan sebagai pelarut juga bisa. Sumber dari atom hidrogen, karena hidrokarbon sendiri banyak atom hidrogennya. Kemudian digunakan sebagai pelumas, bahan baku industri, dan bahan baku sintesis pembuatan senyawa. Kegunaan alkena dan alkuna di sini ada plastik polipropenat. Ya. Oke, plastik bahan pembuatan plastik ya. Di sini dia termasuk dalam kategori polimer. Sedangkan untuk satunya lagi teflon atau tetrafluoroetena. Ini juga kegunaan dari salah satu senyawa alkena. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya akan masuk ke dalam materi minyak bumi. Oke, sekian dulu untuk materi tentang isomer, sifat-sifat, ya reaksi-reaksi dan kegunaan dari senyawa alkena, alkana, alkena, dan alkuna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.